Hai, saya Willy Hardian, coding instructor kalian. Kita akan mencoba melihat contoh latihan yang mungkin sering kali diberikan oleh guru kita atau dosen kita. Misalnya soalnya adalah tentang suatu array, ya, dan mirip-mirip seperti ini kurang lebih. Ada data yang diberikan misalnya atau data-data yang berhubungan nanti akan dimasukkan ke dalam array. Nah, yang perlu kita perhatikan sebenarnya adalah sebenarnya kita bisa membuat atau menampilkan datanya menggunakan for loop, ya kan ya. Kenapa kita menampilkan datanya pakai for loop? Supaya lebih efektif, ya kan, daripada kita print satu-satu. Anyway, ini pakai Java ya. Daripada kita print satu-satu. Jadi mending kita pakai for loop kan. Nah, lalu sebenarnya pada saat kita membuat for loop seperti ini, di dalamnya kan kita bisa kasih yang lain kan, selain system.out.println doang, selain print doang. Kita bisa melakukan banyak hal di sini. Kita bisa memberikan if, kita bisa memberikan kondisi-kondisi yang mungkin lumayan kompleks, sampai ada else if-nya, ada else-nya, dan segala macam. Tergantung dari situasi yang kita mau. Nah, misalnya soalnya adalah hitunglah berapa banyak skor, misalnya ini kan tentang skor ya, berapa banyak skor yang berhasil kita dapatkan yang bernilai 100 ya. Ada berapa nilai 100 di dalam data ini. Biar kita hitung, biar kita proud, bangga dengan nilai kita. Oh, ada 2 nilai yang 100 di sini. Oke, berarti gimana logikanya? Berarti kan harusnya kan kita harus cek satu-satu ya kan? Cek satu-satu, 100 nggak, 100 nggak. Oke, berarti kalau misalnya manual ya, kalau nggak kebayang gitu kerjain soalnya gimana, biasanya saya sarankan untuk coba benar-benar memikirkan caranya manual banget gitu. Jika satu-satu gitu. Oke. Akses satu-satu menggunakan apa? Skor 0 gitu kan. Kemudian kita akan mendapatkan datanya yaitu 10. Kalau 1 berarti kan 100. Kalau 2 berarti 80 dan seterusnya ya. Nah, maka kita bisa kasihkan kondisi di sini untuk mengecek apakah dia 100 atau enggak. Ya kan? Karena tujuannya tadi mau menghitung berapa banyak 100 kan. Nah, berarti kalau misalnya dia ketemu atau sama dengan 100, berarti baru kita bisa hitung dapat 100. Nah, bagaimana supaya bisa menghitung mendapatkan total jumlah 100-nya bagaimana? Kita bisa menggunakan satu variabel lain ya kan untuk menghitungnya. Bagaimana caranya kira-kira? Ini kan adalah 100 yang pertama kan. Bagaimana nanti kalau misalnya kita udah ketemu 100 yang kedua? Kita harus tambah gitu loh. Nah, misalnya kalau ketemu berarti kan kita harusnya tambah 1 jumlahnya. Jumlah tambah 1. Jumlah yang dicari ya. Ya kan? Tambah 1. Kalau misalnya betul 100. Tapi kan ini bukan sih ya. Nanti indeks ke 1 gitu. 1. Pakai 100 enggak? Nanti jumlahnya yang dicari tambah 1 lagi. Kalau misalnya cocok. Gitu kan. Ini logika benar-benar manualnya nih. Oke. Nah, maka ini kita bisa konversi menjadi variabel biar nanti kita bisa tambahkan ya. Jumlah yang dicari. Oke. Misalnya kita akan tulis satu variabel lagi adalah yang dicari. Dicarinya apa? Misalnya 100 kan. Ini contoh aja ya, kayak variabel. Nah, misalnya mulai dari 0 dulu kan. Kenapa mulai dari 0? Ya, karena memang awal-awal pasti 0. Nanti kalau misalnya dia ketemu baru tambah 1 kan. Nah, jumlah dicari tambah 1. Kalau seandainya benar. Nah, kita bisa melakukan seperti ini, yaitu jumlah dicari sama dengan jumlah dicari tambah 1. Bukan kayak gini. Bukan kayak gini. Kalau misalnya kayak gini, ini artinya cuman memanggil nilai jumlah dicari ditambah 1. Jadinya apa? Berapa? 1 kan, karena kan mulainya dari 0. 1. Tapi 1 ini tidak diapa-apain kan. Tidak di print, tidak dimasukin variabel, dan lain-lain. Makanya diassign lagi ke dalam satu variabel biar nanti pas dia masuk ke dalam if yang lain, dia bisa ditambah lagi. Ya, bertambah terus nilainya kalau misalnya dia berhasil masuk ke dalam if itu.
gitu. Kalau misalnya mau pakai variabel yang lain lagi sih sebenarnya boleh-boleh aja sih. Mungkin ada subtotal mungkin. Tapi mungkin akan lebih ribet ya. Mending kita pakai satu variabel nanti ditambah-tambah terus. Oke. Seperti ini. Masuk akal nggak? Kan? Kenapa dia perlu kayak gini? Supaya dia bisa mengambil nilai yang sebelumnya jumlah yang dicari itu sudah berapa. Nah, awal kan 0, 0 tambah 1. Soalnya kalau misalnya seandainya kita kayak gini, nanti dia panggil apa? Nilainya apa nih? Nggak ada nih, maka nanti bisa error ya. Maka harus kasih 0, biar nanti dia panggil 0 tambah 1. 1 diassign masuk ke dalam jumlah dicari. Sekarang jumlah dicari nilainya 1. Gitu. Kalau seandainya benar, masuk 100 ya. Kalau enggak berarti ya kita cari yang lain. Oke, kita akan memberikan if yang lain. Ini bukan else if. Kenapa bukan else if? Karena ini bukan alternatif kondisi yang kalau ini tidak benar maka baru dia akan cek ini. Bukan. Karena dia harus cek semuanya. Loh, dia cek semuanya loh. Ya kan? Cek ini, cek ini, cek ini. Karena mau tahu berapa banyak jumlah 100 di dalam array ini. Maka semuanya harus dicek. Maka if yang terpisah. Nah, oke. Kalau misalnya masuk, berarti lakukan ini lagi. Oke, kita beginiin terus sampai indeks yang terakhir. Oke, daripada kayak gini, mendingan kita pakai for loop ya. Oke, maka dari inilah sebabnya kita konversi ini menjadi for loop. Ya. Kalau kita lihat sebenarnya ini sama persis nih. Ini sama persis. Ini sama persis. Ya, sama persis nih. Yang beda cuma apa? Yang beda cuma ini doang. Ini doang yang beda. Nah, jadi kita udah ketemu pattern atau polanya nih. Sebenarnya ini bisa di looping, lalu ini dibedain aja kan, pakai incremental variable-nya. Pakai variable yang terus bertambah. Jadi kita memanfaatkan for loop untuk membuat increment number supaya bisa ganti-ganti ini. Gitu. Kalau array index-nya belum paham, ya kenapa mulai dari 0 misalnya gitu pertanyaannya. Berarti array-nya belum terlalu oke pemahamannya ya, perlu belajar dari itu dulu berarti. Oke, kita akan coba untuk konversi ini menjadi for loop. Ya. Coba kita buat versi yang menjadi for loop. Jadi for loop nih. For. Berarti ini kita hanya perlu copy satu kali aja kan, karena kan semuanya sama. Tinggal kita looping aja. Nah, for. Lalu di sini kita buat for loop-nya ya. Pastikan for loop, pemahaman for loop udah oke. Kita buat dari 0. Kenapa mulai dari 0? Ini juga sebabnya kenapa for loop itu biasanya kita mulai dari 0 karena menyesuaikan dengan array. Ya, indeksnya mulai dari 0. Indeks 0. X. Misalnya kurang dari berapa? Ada berapa jumlah datanya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Tapi daripada manual gitu, hitung manual, mending kita pakai score length. Biar langsung dapat lengthnya. X++ biar ditambah 1 terus. Oke, jadi ini yang kita ubah kan. Jadi bukan 0 tapi harusnya X. Karena X sekarang mulai dari 0 ditambah 1 jadi 1 X-nya. Ditambah lagi jadi 2 dan seterusnya. Nah, kalau kembali lagi kalau belum terlalu paham itu berarti for loop-nya belum terlalu kuat ya. Nah, jadi perlu review lagi for loop-nya. Oke, kemudian kalau kita kasih kondisi seperti ini, jika skor X sama dengan 100, maka ditambah 1. Nah, kalau kita udah selesai menyelesaikan for loop-nya, udah sampai data terakhir, baru kita print out datanya kan. System, out.println, kita print out jumlah yang dicari. Seperti ini. Oke, coba kita run ya. Ini lupa semicolon. Ada 2 yang nilai 100, betul kan? 1, ada 2. Outputnya 2. Begitu caranya. Oke, jadi poin saya di sini adalah di dalam for loop itu tidak selalu hanya print out doang gitu ya. Kita hanya mau mencetak nomor yang berurutan, tidak hanya kayak gitu. Tapi kan sebenarnya kita bisa masukin banyak hal di dalam situ. Nah, mungkin kita bisa miss di situ ya, agak bingung di situ karena kita mungkin tidak memahami yang ini. Nah, ini nih. Karena kan sebenarnya pola pikirnya adalah kan kita berpikir ini dulu harusnya ya, mungkin ya dalam pikiran nih. Kita buat if satu-satu untuk mengecek apakah satu atau enggak, apakah satu enggak, apakah satu enggak gitu ya. Itu baru dia kita konversi menjadi for loop agar lebih efektif. Nah, mungkin
kita pikirnya langsung ke for loop kan. Lalu kita agak bingung gimana cara buatnya. Mungkin itu yang membuat kita jadi agak bingung cara menyelesaikan soal seperti ini misalnya gitu ya. Jadi ini akan membantu untuk lebih memahami kenapa akhirnya kita mengkonversi menjadi for loop gitu. Kalau bagi kalian yang tidak memikirkan ini, tapi langsung bisa tahu jawabannya langsung ini, berarti kalian sudah memikirkan langsung jauh ke depan. Jadi tidak perlu semanual ini berpikirnya. Berarti kalian udah jago gitu ya. Nah, berarti langsung bisa ke sini gitu. Tapi bagi kalian yang agak kesulitan, berarti mikirnya ya algoritmanya atau cara berpikirnya yang pelan-pelan kayak gini. Manualnya semanual mungkin itu kayak gimana. Nanti habis itu baru kita konversi menjadi lebih efektif. Dengan kita melihat pattern atau polanya sebenarnya hampir sama semua ini, yang beda-beda cuman yang ini doang. Nah, baru kita konversi menjadi for loop. Ini juga banyak hal yang bisa dikembangkan ya. Misalnya mencari nilai yang di bawah berapa. Nah, mencari nilai yang di atas berapa, tinggal diganti aja kan kondisinya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Seperti itu. Untuk pemahaman tentang for loop itu bisa diisi banyak hal ya. Bukan hanya system.printl atau print doang. Gitu. Untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada yang bingung di sini, ya silahkan ditanyakan. Ataupun kalian ada tugas dari dosen kalian, maka kalian bisa tanyakan kepada saya. Atau enggak, langsung join ke grup saya, biar bisa tanya langsung di situ. Oke? Link di deskripsi. Thank you.